Bapak Ibu semuanya, kali ini saya kembali akan melakukan perekaman modul BAN SM yang berjudul Pedoman Akreditasi Sekolah tahun 2020. Kita kali ini langsung melakukan perekaman dari bacaan bab 2, yaitu pengertian dan landasan hukum akreditasi sekolah madrasah. A. Pengertian akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 22. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sekolah madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, SLB, SPK, dan satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat. Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah. PP 19 tahun 2005 tentang SNP pasal 2 menyebutkan bahwa lingkup SNP meliputi standar isi, standar proses, SKL, PTK, Sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah yang berkelanjutan serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. B. Tujuan akreditasi. Akreditasi sekolah bertujuan untuk 1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah berdasarkan SNP. 2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. 3. Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP. 4. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian manfaat hasil akreditasi. Hasil akreditasi sekolah bermanfaat sebagai 1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah. 2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah. 3. Motivasi agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. 4. Bahan informasi bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana, serta 5. Acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah sebagai penyelenggara ujian nasional. Bagi kepala sekolah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah, kinerja warga sekolah, termasuk kinerja kepala sekolah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah yang diakui sebagai sekolah bermutu. Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab, masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Bagi peserta didik, hasil akreditasi mampu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah yang bermutu. Bagi pemerintah, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemudian D. Fungsi akreditasi. Akreditasi sekolah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya. 2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah. Kemudian sekarang landasan hukum akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Begitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 60. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP sebagaimana diubah dengan PP 13 2015 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui SNP. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluasan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dari pengelola pendidikan untuk mencapai standar yang ditetapkan. Proses akreditasi dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, pemerintah membentuk BAN SM. Sebagai implementasi dari PP 19 2005, diterbitkan Permendikbud 13 tahun 2018 tentang BAN SM dan BAN PAUD dan pendidikan non-formal. Pada pasal 1 ayat 2 Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa BAN SM adalah badan evaluasi mandiri yang ditetapkan kelayakannya jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa BAN SM merupakan badan non-struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya pasal 8 dinyatakan bahwa tugas BAN SM adalah 1. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. 2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada menteri. 3. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi. 4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi. 5. Merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas kementerian. 6. Mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. 7. Membina dan mengevaluasi BAN Prof. 8. Memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi. 9. Menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan. 10. Melaporkan hasil akreditasi kepada menteri. 11. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional, dan 12. Melaksanakan ketatausahaan BAN. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah, BAN SM dibantu oleh BAN Prof sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir A. Dalam melaksanakan tugasnya, BAN Prof dapat dibantu oleh KPA sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 6. Berdasarkan uraian di atas, BAN SM perlu menyusun pedoman akreditasi sekolah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan prinsip, norma, prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dasar hukum pedoman akreditasi sekolah antara lain 1. UU 20 2003, 2. UU 23 2014, 3. PP 19 2005, 4. PP 17 2010, 5. PP 48 2008, 6. Permendiknas nomor 13 tahun 2007, 7. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 8. Permendiknas 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. 9. Permendiknas 24 tahun 2007 tentang standar Sarpras. 10. Permendiknas nomor 1 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagreta, tunadaksa, dan tunalaras. 11. Permendiknas 24 tahun 2008. 12. Permendiknas nomor 25 2008 tentang standar perpustakaan sekolah. 13. Permendiknas 26 2008 tentang standar tenaga laboratorium. 14. Permendiknas nomor 33 tahun 2008. 15. Permendiknas nomor 40 tahun 2008